Ya sahabat, pagi ini kalau di wilayah di kawasan Sidoarjo ya, dekat dengan studio Suara Sidoarjo, memang tampak matahari masih malu-malu untuk memberikan sinarnya karena cuacanya masih mendung. Tapi apapun itu, mudah-mudahan di awal pekan di hari ini, hari Senin tanggal 15 November 2021, kita masih tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini dengan tema Porangku Sayang Porangku Malang, di mana nanti ada dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Yang pertama Insinyur Dasi Tri Nurdiastuti. Beliau adalah PLT Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Lalu yang kedua dari akademisi ada Dr. Nimade Sukartini. Beliau koordinator program studi Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Program Dinamika Jawa Timur ini disiarkan secara serentak di beberapa ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Radio Suara Tuban, Radio Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Dan untuk live streaming visual Anda bisa cek di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Tentunya Anda juga bisa bergabung untuk memberikan komentar, pertanyaan di 0811 309 1009 ya, lewat WA maupun lewat SMS. Dan saya sudah tersambung dengan masih satu narasumber ya, yaitu dengan Ibu Dr. Nimade Sukartini, KPS dari Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Selamat pagi Bu Nimade Sukartini. Selamat pagi Mas Haji. Iya, apa kabar? Pagi pemirsa Suara Sidoarjo. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Bu Made ya. Semoga selalu sehat. Amin. Ngapunten, suara saya cukup terdengar kah? Nggih, cukup jelas terdengar Bu Nimade dari sini. Syukurlah. Sambil saya terpaksa pakai masker karena ini dari kampus sambil mengajar nanti. Oh langsung. Gitu. Agendanya nanti jam berapa Bu? Jam 8 saya langsung mengajar. Jam 8. Oke, siap-siap. Terima kasih untuk waktunya ini. Bu Made, ini sambil kita menunggu joinnya Bu Dasi Tri Nurdiastuti, PLT Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, kita ikuti dulu tayangan video berikut ya Bu Made ya. Nggih Mas, nggih, monggo. Inilah porang, tanaman yang sempat naik daun dalam beberapa bulan terakhir. Porang sempat digadang-gadang menjadi komoditas ekspor unggulan. Namun, pada saat pemerintah hendak menetapkan porang sebagai komoditas andalan, harga porang kini malah anjlok. Tanaman porang sempat diunggulkan Presiden Jokowi ketika dirinya meninjau pabrik pengolahan porang PT Asian Prima Konjak di Kota Madiun pada Kamis 19 Agustus 2021. Jokowi kala itu mengatakan bahwa porang bisa menjadi komoditas ekspor unggulan jika digarap dengan serius. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut porang akan menjadi makanan pengganti beras pada masa depan. Kemudian hasilnya per musim tanam, di musim tanam pertama itu bisa sampai 40 juta dalam kurun 8 bulan. Ini sebuah nilai yang sangat besar. Pasarnya juga masih terbuka lebar, dan kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low karbon, dan juga rendah kadar gula, bebas kadar gula.
Sehingga saya kira ini menjadi makanan sehat ke depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah. Jokowi saat itu meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk terus mengembangkan industri porang dari hulu hingga hilir. Permintaan Jokowi itu pun ditanggapi Mentan. Ia dan jajarannya berkomitmen untuk terus mengembangkan industri porang tanah air. Sempat digadang-gadang menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi, kini harga jual porang justru anjlok. Petani mengeluhkan harga porang kini semakin merosot, menjadi Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga jual tanaman porang masih berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Anjloknya harga porang ini diduga akibat stok yang berlebih, mengingat selama pandemi ini aktivitas ekspor produk porang juga ikut tersendat. Menurut para petani, pangsa pasar internasional juga banyak yang menutup diri. Selain itu, para petani menduga harga porang menjadi semakin anjlok karena adanya oknum yang sengaja mempermainkan harga. Meski kini harga jual porang hanya mencapai Rp6.000 per kilogram, petani mengaku masih bisa mendapat untung meskipun tidak banyak. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, petani kini perlu melakukan manajerial, standarisasi pengolahan, dan perawatan yang baik. Porangku sayang, porangku malang ya. Kalau beberapa waktu lalu sempat hype harganya sekitar Rp12.000 per kilo, sekarang ini anjlok separuhnya ya, 5 sampai Rp6.000 per kilo. Tapi menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Presiden RI beberapa waktu lalu, Bu Made, ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Madiun, di mana porang ini bisa menjadi alternatif makanan selain beras ya, karena sepertinya masyarakat Indonesia ini kan masih, kalau nggak makan beras atau makan nasi begitu kan seolah-olah belum makan gitu. Tapi kalau Bu Made menilai diversifikasi makanan utama masyarakat kita itu masih belum ke sana, atau masih apa istilahnya ya, kecenderungan untuk mengkonsumsi nasinya itu begitu tinggi sehingga alternatif makanan yang lain itu masih agak susah, atau bagaimana Bu Made? Terima kasih Mas Panji. Selamat pagi pertama-tama untuk Mas Panji dan semua pemirsa suara Radio Sidoarjo terkait topik kita pagi ini, yaitu tentang porangku sayang, porangku malang. Ya, ini memang sedang in sekali beberapa bulan terakhir ini. Nah, terkait tadi pertanyaan Mas Panji bahwa apakah upaya untuk diversifikasi makanan di masa yang akan depan itu khususnya yang berasal dari produk porang ini mungkin apa tidak? Jawabannya sangat mungkin, Mas. Hanya saja kita perlu waktu untuk penyesuaian. Kalau generasi kita di generasi usia 30 tahunan ke atas ini, memang perut kita itu sudah kenalnya makan itu adalah nasi. Jadi kalau makan mie, bakso, itu saya sendiri mengalami, sampai sekarang belum makan namanya. Bagi saya itu nyemil, Mas. Jadi kalau bukan nasi, tidak makan. Mas Panji, suara saya masih bisa didengar? Iya, sangat jelas terdengar Bu Made. Terus, nah, tetapi bagi generasi milenial ini sepertinya ini sangat potensial. Mengapa? Ini kalau saya lagi di kampus bersama mahasiswa-siswi saya itu kalau pas bimbingan, mau makan apa? Mereka, kuno Bu, makan nasi. Sekarang itu ada ini loh Bu, lagi trending, lagi ini makanan ini, kue, sejenis kue-kue atau snack. Mereka sudah tidak lagi memprioritaskan makan nasi. Artinya di kalangan anak-anak muda, generasi yang akan datang itu, mereka sudah mulai mengenal
variasi makanan khususnya yang merupakan produk olahan dari tepung yang diolah dari porang ini salah satunya sangat potensial digunakan sebagai bahan baku makanan olahan baik untuk industri makanan maupun mungkin juga dimungkinkan industri minuman. Itu Mas. Jadi hanya masalah waktu, artinya pasar harus menyiapkan bagaimana produk jenis dan karakteristik dari produk olahan porang ini, kemudian mulai disosialisasikan di masyarakat. Nah, generasi sekarang kan mereka sangat dekat ya dengan sosial media. Apapun kalau itu viral di sosial media, banyak diunggah, banyak diberi komentar, mereka tertarik untuk mengikuti itu. Dan jadi kalau perut kita adalah terkait dengan nasi di usia 30 tahun ke atas ini, generasi saya 40 ke atas, tapi kalau generasi anak muda itu mereka adalah apa yang lagi trending di sosmed itu yang menjadi makanan kesukaan mereka. Jadi tidak terkait dengan apakah mereka merasa kenyang atau tidak, cukup gizi atau tidak. Yang penting trending di di sosmed itu mereka mulai mencintai produk tersebut. Nah, tergantung sekarang cara kita mensosialisasikan. Kita harus menyiapkan bagaimana kuantitas dan kualitas makanan ini menjadi sebuah makanan alternatif yang tidak hanya bisa menggantikan produk beras, tapi juga menjamin kesehatan di masyarakat. Kurang lebih begitu, Mas Panji. Baik, luar biasa. Kan juga kita tahu bahwasanya kondisi sekarang ini kan misalnya beras gitu ya. Lahan-lahan pertanian sepertinya banyak yang beralih fungsi, entah itu jadi industri atau mungkin jadi pemukiman karena jumlah penduduk juga semakin bertambah. Jadi sepertinya ke depan mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus membiasakan untuk mengganti menu makanan utama yang beras mungkin bisa diganti dengan alternatif yang lain gitu ya. Baik. Tapi kalau melihat dari porang yang sekarang ini, yang beberapa waktu lalu sempat hits tapi harganya anjlok gitu ya. Ini apakah Anda melihat fenomena seperti ini tuh sifatnya sesaat atau bagaimana Bu? Kok sepertinya beberapa waktu lalu sempat jadi komoditas ekspor unggulan, digadang-gadang seperti itu ya. Dan bahkan ada yang sudah diekspor, dan sepertinya banyak negara-negara yang akhirnya mengurangi impornya, berdampak juga terhadap harga jual dari tanaman porang itu sendiri. Mas, ini kalau saya amati, masyarakat Indonesia khususnya kalangan petani itu mulai mengenal porang itu akhir 2016, awal 2017. Nah, ketika itu sebenarnya petani binaan di desa saya itu masih tanda tanya, porang ini apa suwek yang biasa kita kenal sehari-hari di belakang rumah tumbuh liar, atau dia jenis produk baru. Kalau dari sisi dari sisi penampilan itu mirip banget dengan suwek. Jadi sebagian besar petani itu menganggap porang itu adalah suwek. Sampai kemudian ada KKN dari universitas yang memberikan pemahaman bahwa porang ini adalah produk pertanian yang berbeda dengan suwek. Nah, dari situlah kita petani mulai menyesuaikan menanam porang. Nah, masa tanamnya itu panen pertamanya adalah setelah 1 tahun. Bagusnya itu adalah setelah 2 tahun supaya kualitas dan kuantitas porang yang di hasil panen itu memenuhi standar baik dalam ukuran berat, kepadatan isi umbi maupun kualitas ketika dia disimpan. Nah, karakteristik utama dari produk pertanian itu dia ada di masalah produksi. Artinya gini, kita mempunyai rentang waktu yang sudah mengikuti kuasa alam. Porang itu kurang lebih dari panen pertama ke panen berikutnya itu paling cepat 8 bulan. Itu pun kalau artinya
kita tanam dia di tempat yang benar. Tetapi karena porang itu membutuhkan kualitas tanah yang agak berbeda. Dia tidak terlalu suka yang berair, tapi dia cenderung yang agak kering dan berpasir. Nah, itu yang menyebabkan kualitas porang itu ditanam di daerah yang berbeda, belum tentu akan menghasilkan produktivitas yang sama. Nah, rentang waktu produksi yang relatif 8 bulan sekali ini, dan juga karakteristik petani kalau menanam itu biasanya barengan, Mas, apalagi dengan sistem-sistem khusus seperti kalau di Bali itu subak. Jadi kalau nanam ini sekarang barengan, baik di sawah maupun di ladang. Saya kira kurang lebih juga di Jawa seperti itu, karena biasanya mereka ada semacam pembelajaran bersama di lapangan. Jadi mereka belajar bersama-sama, peer studies gitu, untuk menanam gimana sih caranya merawat porang ini, karena dia tanaman relatif baru. Nah, konsekuensi dari menanam berbarengan inilah musim panen itu yang menyebabkan barengan juga, relatif bareng gitu. Nah, tipikal barang ketika dia musim panen raya itu jumlah ketersediaannya lebih banyak dari yang diminta, pasti harga akan anjlok. Nah, itu dari sisi produksi dulu. Dari sisi konsumsi, ternyata produk porang ini kalau di dalam negeri sendiri, pasarnya itu artinya belum cukup banyak. Memang udah ada beberapa pabrik yang mengolah umbi porang untuk dijadikan produk turunan, macam-macam, ada tepung, ada yang lain, saya lupa, tapi yang paling sering itu adalah menjadi tepung porang. Tetapi untuk pasar ekspor itu belum semua negara itu menjadi pasar ekspor utama. Kalau tidak salah, baru Cina dan Jepang yang memulai artinya menjadi negara tujuan ekspor dari produk ini. Nah, akan tetapi sebagai produk pertanian, porang ini bukan hanya diproduksi oleh Indonesia, itu masalahnya juga. Kemudian kita menuju daerah destinasi pasar yang sama, yaitu Cina dan Jepang, tetapi kita bersaing dengan beberapa negara di Asia. Nah, di situ yang kemudian mismatch dari ketersediaan supply dan kebutuhan demand pasar yang kita tuju sebagai produk ekspor dari umbi porang dan produk turunannya itu, mismatch ini yang bisa menimbulkan disparitas harga, dan ketika ketersediaan produk itu terlalu tinggi dibandingkan dengan permintaannya, tentu itu akan menjadi masalah. Nah, belum lagi tentang kalau kita ngomong produk ekspor maupun produk untuk industri, kita tidak hanya bicara tentang kuantitas, tetapi yang lebih utama adalah kualitas. Artinya mereka punya standar sendiri yang dibutuhkan. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita pahami sebagai salah satu negara yang menjadi produsen umbi porang dan produk turunannya ini. Kurang lebih begitu, Mas Panji. Baik, ini jadi antara supply and demand, ketika supply-nya terlalu gede, demand-nya sedikit gitu, harganya bisa anjlok. Yeah. Seperti itu. Baik, saya sudah tersambung ini dengan Bu Dasi Tri Nurdiastuti. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Dasi. Waalaikumsalam Pak Panji. Matur Salam nuwun. sejahtera, semoga sehat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Dasi untuk kesempatan pagi hari ini. Bu, kalau melihat fenomena sekarang yang bisa dikatakan 180 derajat dengan beberapa waktu sebelumnya, porang yang dulu kisaran harganya 12.000 per kilo sekarang menjadi 6 sampai 5.000 per kilo. Apa sih Bu yang sebenarnya terjadi, Bu? Iya. Baik Pak Panji dan Ibu, melihat kondisi porang sekarang yang dimana para petani mengeluh karena harganya langsung anjlok ya, padahal beberapa waktu kemarin itu harganya sangat baik, yaitu kita melihatnya seperti ini Pak, karena untuk porang, tujuan ekspor porang yang utama itu adalah untuk pasar ekspor, yaitu ke Cina. Nah, kemudian namun
Desember 2019 itu Cina itu memberlakukan food safety law, di mana porang kita itu terdeteksi serangga dan keamanan pangannya seperti itu, sehingga kemudian ekspor ke Cina itu tahun 2020 bulan Mei atau Juni itu terhenti. Nah, kita harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Cina apabila kita mau tetap ekspor ke negara Cina. Nah, itu. Jadi karena tujuan pasarnya yang utama itu adalah untuk ekspor dan negara 95% untuk ke Cina, maka otomatis langsung pasarnya terhenti. Nah, jadi sekarang ini Dinas Pertanian bersama Kementerian Pertanian itu sedang menyiapkan skema memenuhi persyaratan mereka untuk bisa membuka keran ekspor kembali, dan itu sudah dilakukan karena saat itu Cina mempersyaratkan yaitu keamanan pangan dan aspek ketertelusuran, dan itu tentunya bisa dipenuhi dengan sertifikasi dan registrasi. Itu yang sedang dan kita siap. Jadi sekarang ini persyaratannya kan seperti ini, Pak. Kalau untuk ekspor ke Cina itu packing house atau perusahaannya harus diregister. Nah, kemudian pemasok ke perusahaan itu harus dari petani yang terregister lahannya, menerapkan budidaya yang baik dan benar porang. Sehingga ini kita dua-duanya sedang dilakukan, yaitu registrasi lahan di petani dan registrasi packing house di eksportirnya. Nah, itu. Nah, jadi ini memang bukan sehari dua hari ya, dibutuhkan kesabaran sedikit lah karena itu menyangkut aspek teknis dan aspek administrasi. Ini sedang diproses seperti itu. Yeah. Nah, di sisi yang lain kita harus meningkatkan pasar dalam negeri. Nah, pasar dalam negeri sekarang kan kalau dibandingkan dengan ekspor ke Cina itu kan masih jauh. Sekarang ada industri beras Shiratake, ada industri-industri kecil UMKM, ada yang membuat beberapa produk dari porang. Namun itu belum bisa dibandingkan dengan ekspor ke Cina, itu masih kecil. Sehingga ini harus digalakkan industri dalam negeri supaya menampung produk porang kita. Jadi dua-duanya harus dijalankan seperti itu. Tidak terlalu banyak menyerap kalau yang di dalam negeri domestik tidak terlalu banyak menyerap produksi porang yang ada gitu ya Bu Dasi ya. Sehingga harus digalakkan usaha itu, dan ini tentunya harus bersinergi dengan institusi atau kementerian yang lain seperti itu. Kalau yang porang itu sendiri itu yang diekspor atau yang dijual itu sebenarnya dalam bentuk umbi-umbiannya atau sudah dalam bentuk olahannya atau bagaimana Bu Dasi? Dalam bentuk chips, Pak. Dalam bentuk irisan kering, chips, seperti itu. Kayak potato chips gitu ya? Ya, karena permintaannya dari sana seperti itu. Jadi, kenapa Cina tiba-tiba melonjak kebutuhannya akan porang? Karena di Cina di sana itu berkembang makanan-makanan kekinian seperti snack dan sebagainya yang semuanya menggunakan tepung porang seperti itu. Nah, seyogyanya kita di dalam negeri juga mengembangkan itu. Jadi diperbanyak baik itu perusahaan maupun UKM untuk bisa mengolah porang untuk mungkin snack dan sebagainya itu supaya tepung porang apa semua terserap. Karena kita masih mengandalkan ekspor, sedangkan ekspor kita dibatasi dengan persyaratan keamanan pangan dan mutunya seperti itu. Mereka punya protokol untuk ekspor seperti itu. Kalau jenengan lihat dalam setiap tahun itu ada berapa kali panen Bu? Kalau porang itu, kalau di tanaman padi itu kan bisa sampai 4 kali dalam setahun gitu ya. Kalau di tanaman porang ini berapa kali? Kalau porang setahun paling sekali Pak, karena itu kan tanaman yang
panjang ya, kemudian ada masa dormannya. Di bulan seperti ini, bulan hujan ini baru mulai tumbuh lagi. September sampai Juli sampai September, Oktober itu masih dorman. Kemudian ini musim hujan baru tumbuh lagi seperti itu. Iya, kalau jadi bukan tanaman pendek ya, tapi nanti mereka akan setelah itu akan terus berproduksi. Iya, kalau di Jawa Timur sendiri ada berapa sentra petani tanaman porang, Bu? Kalau tanaman porang itu kalau ada di 29 kabupaten ya. Sebentar saya lihat ini datanya, Pak. Ada di, coba dilihat, ada di itu materi saya 29 kabupaten, namun yang paling utama itu ada di Madiun, kemudian di sentra porang. Banyak sentra porang kita ada di Lamongan, Madiun, di Pasuruan, hampir semua kita juga punya porang, Pak. Ya, baik. Dan ada 16 perusahaan porang. Perusahaan porang ini yang dalam pengertian ketika menerima tanaman tersebut dari petani itu diolah lagi atau memang dikemas di packaging bentuk chips tanpa perlu diolah lebih lanjut untuk akhirnya diekspor gitu ya, Bu? Kalau perusahaan porang yang yang ekspor itu dalam bentuk chips. Dalam bentuk chips. Kalau dalam bentuk umbi, enggak. Dalam bentuk chips, Pak. Nah, itu chips itu yang harus memenuhi persyaratan negara tujuan. Itu. Kalau yang dalam bentuk tepung juga kurang ya, karena kalau kita ekspor tepung itu juga kurang sesuai untuk mereka. Mereka ada ini sendiri. Mereka juga kan punya ini kebun porang di Cina itu. Ya, baik. Bu Dasi dan juga Bu Made, nanti kita akan kembali, kita jeda dulu dengan commercial break. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema Porangku Sayang, Porangku Malang. Ada dua narasumber yang kita ajak ngobrol diskusi perihal tema kita. Yang pertama, Ibu Insinyur Dasi Tri Nurdi Astuti, PLT Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Bu Made Soekartini, KPS Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, maka diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi, manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021.
Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. CHEERS, cheers! CHEERS, cheers! CHEERS, cheers! Air minum yang terbaik, hey! Cheers in the house! Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Coba cheers! Air minum dengan pH tinggi. Coba cheers! Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey! Cheers in the house! Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house! Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Dian Revana bin Muhammad Rokim. Dian Revana bin Muhammad Rokim dulu tinggal di Dusun Duku Tengah RT 5 RW 3, Kelurahan Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Dian Revana bin Muhammad Rokim dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa, besok berarti ya, tanggal 16 November 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa yang masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema Porangku Sayang, Porangku Malang. Ada dua narasumber, Ibu Dasitri Nurdi Astuti, PLT Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Ibu Made Sukartini, beliau adalah Koordinator Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER.
Untuk Anda yang bertanya silakan di 0811 309 1009. Baik Bu Dasi dan juga Bu Made, ini saya cek ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WA. Boleh saya bacakan ya Bu Made, Bu Dasi? Ini yang pertama dari Cika yang ada di Sukorejo. Keuntungan dari membudidayakan tanaman porang itu apa saja ya Bu? Kemudian kandungan gizi apa yang dimiliki dari tanaman porang ini? Lewat DM Instagram dari Rista 23. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa ini? Oh ya, ini saya berniat menanam tanaman porang. Apa bisa ya Bu? Kalau bisa, tips apa saja yang bisa saya terapkan untuk menanam porang tersebut? 3 pertanyaan. Barangkali Bu Dasi bisa menanggapi Bu. Ya, Pak Panji dan siapa tadi yang menanyakan kalau ingin bercocok tanam porang ya tentunya bisa. Namun saat ini kondisinya kan harga belum stabil dan pasar ekspor belum terbuka ya, masih proses. Jadi bisa dimulai karena porang itu tanaman yang tidak musiman berapa bulan gitu, jadi bisa dimulai untuk menanam boleh saja, tetapi kami sarankan dari mulai berbudidaya, mulai awal itu Bapak atau Ibu ini harus sudah menerapkan budidaya yang baik dan benar dan melakukan pencatatan usaha taninya, menanam kapan, misalnya tanggal berapa, kemudian bibit dari mana, semua dicatat, pemeliharaan dicatat, pengendalian hama kalau ada dicatat, semua dicatat karena apabila itu nanti untuk ekspor itu menjadi persyaratan ketertelusuran harus ada dan registrasi lahan harus ada. Registrasi lahan itu dilakukan dengan persyaratan teknis seperti itu. Jadi harus bersiap seperti itu agar porangnya bisa terjual. Bisa diekspor gitu ya? Ya, bisa diekspor atau ditampung oleh perusahaan. Karena kan kebanyakan petani tidak akses langsung menjual tapi melalui perusahaan atau tengkulak. Nah, itu harus. Jadi jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin petani semua nanam tapi tidak memenuhi persyaratan ketertelusuran dan keamanan pangannya. Kemudian hati-hati di panen juga. Panen yang baik dan benar. Kemudian kalau mengolah itu untuk diiris, dijemur juga kemarin itu menjadi temuan ada serangga dan tidak aman, ada kotoran juga karena petani kemarin-kemarin masih menjemur di bawah, tidak pakai para-para itu ya, agak tinggi seperti itu. Itu hal-hal seperti itu dan dicatat. Jadi sanitasi hygiene sangat diperlukan. Jadi kita harus menerapkan budidaya yang baik dan benar, pasca panen yang baik dan benar, dan pengolahan juga yang baik dan benar dan memenuhi semuanya syarat sanitasi hygiene termasuk pekerjanya. Itu harus memenuhi itu. Itu saran kami dari awal. Kemudian nanti Bapak Ibu yang menanam bisa mengajukan ke kami untuk registrasi lahan. Kita ada form permohonan nanti di sini mungkin ya ada sebenarnya. Itu bisa menghubungi Dinas Pertanian untuk mengajukan form permohonan untuk registrasi lahannya. Luas lahan berapa hektar, Bu? Oh, kalau di registrasi lahan tidak menentukan luas lahan, Pak. Yang penting adalah sistem jaminan mutu dan keamanan pangannya, sistem budidaya yang baik dan benar itu. Jadi tidak dibatasi seperti itu. Kalau luas lahannya tidak ada batasan. Nah, kemudian membuat semua dicatat dalam sebuah SOP, standar operasional prosedur seperti itu. Jadi itu tidak sulit sebenarnya, Pak. Cuman mungkin belum tahu ya, dan kami nanti bisa memberikan contoh. Nah, memang porang ini adalah komoditas yang tidak bisa dipangan segar, ya kan? Harus untuk bahan baku industri lain. Dan memang itu banyak manfaatnya karena kandungan glukomanannya itu semacam tepungnya itu ternyata kandungannya itu yang utama itu low kalori ya. Jadi low kalori dan banyak kandungan nutrisinya.
hafal ini ya, nutrisinya dan low kalori. Jadi itu sangat sehat untuk dikonsumsi, dan untuk yang sadar kesehatan sudah banyak yang sekarang ini berpindah ke beras porang, itu juga ada itu karena banyak kandungan nutrisinya dan rendah kalori seperti itu. Yeah. Jadi silahkan menanam, tapi saya sarankan seperti itu. Seandainya pun ada petani-petani baru yang akan menanam porang, tapi untuk industri dalam negeri pun akan bersaing dengan industri dari luar, tetap harus menerapkan memperhatikan mutu dan keamanan pangan dengan cara berbudidaya yang baik dan benar, pasca panen yang baik dan benar, pengolahan yang baik dan benar, dan itu tercatat. Cina mensyaratkan catatan itu 3 tahun ke belakang. Seperti itu. Jadi kalau kita kan sulitnya kita adalah petani tidak terbiasa mencatat. Nah, padahal itu harus dicatat dan berdasarkan SOP. SOP kita ada contohnya, jadi itu bisa dipakai. Silahkan menghubungi kami di Dinas Pertanian, kita sudah ada contoh SOP, contoh catatan, seperti itu. Dan harus mau, itu seperti itu. Karena industri dalam negeri pun kita bersaing dengan, ini pasar global, siapapun bisa masuk selama memenuhi persyaratan negara tujuan. Termasuk produk luar masuk ke Indonesia, selama memenuhi persyaratan kita tentu bisa masuk. Kita keluar juga selama memenuhi persyaratan negara tujuan tentunya bisa masuk. Seperti itu. Jadi itu dari saya mungkin itu sudah ya Pak. Sebelum saya ke Bu Made, ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah ditulis di kolom komentar, karena kami juga siaran live streaming lewat YouTube, Bu Dasi dan juga Bu Made. Yang pertama dari Pak Muhammad Prasetyo. Selamat pagi Ibu-Ibu, mohon pencerahannya dengan harga 5-6 ribu sebenarnya masih ada laba meskipun tipis. Kami kesulitan untuk mengolah karena secara teknis belum bisa jadi store-nya ya dalam bentuk mentah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bu Dwi Fitriana di Lumajang, dengan produksi porang yang banyak, apakah industri lokal tidak bisa mengolahnya? Apakah karena faktor teknisnya, teknologinya, atau bagaimana? Dan siapkah orang kita untuk mengkonsumsi produk olahan dari porang? Itu dari Bu Dwi Fitriana di Lumajang. Memang porang ini kalau memang karakternya sejenis tanaman umbi-umbian, tidak persis kayak pohon ubi ya Bu ya. Ubi kan bisa dikupas, digoreng atau direbus gitu. Porang ini memang nggak bisa langsung dikonsumsi gitu ya Bu. Monggo Bu Dasi. Nggak bisa Pak. Jadi porang itu memang untuk bahan baku industri lain, misalnya untuk kosmetik bisa, untuk penjernih air, pembuatan lem atau jelly, pembuatan komponen pesawat terbang itu bisa itu. Itu dan memang untuk konsumsi itu tidak bisa pangan segar yang dikupas terus dimakan seperti itu tidak bisa Pak. Itu jadi dan manfaat porang itu memang banyak, karena itu tadi misalnya beras itu low kalori, kemudian bisa suaranya agak putus-putus Bu Dasi. Peningkatan kadar glukosa, kemudian bisa mengurangi kadar kolesterol, kaya serat, mengurangi yaitu kencing manis dan sebagainya itu. Tapi tidak bisa sebagai pangan segar, tidak bisa. Harus menjadi untuk bahan baku olahan. Karena itu industri olahan dalam negeri memang belum mampu menyerap porang yang sekarang berkembang sekali ya pertanamannya itu, karena ada 29 kabupaten potensi porang loh di Jawa Timur itu. Yang paling tinggi di Madiun, Ponorogo, Jember itu. Ada 29 itu. Nah, industri dalam negerinya ini yang harus dikembangkan, tapi tentunya bukan hanya pertanian ya, dan saya lihat sudah ada sedikit-sedikit yang membuat industri dalam negeri porang itu, kalau ini makin digalakan atau pembuatan tepungnya untuk bisa ditampung di perusahaan-perusahaan industri makanan di Indonesia, tentunya itu sangat bisa menyerap tepung porang atau porang yang diproduksi, umbi porang yang diproduksi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur seperti itu. Baik.
Ya, Bu Dasi, saya bergeser ke Bu Madi. Bu Madi, dari gambaran apa yang disampaikan oleh Bu Dasi tadi, dan sekarang harganya memang anjlok dari 12.000 ke 6 atau 5.000, kemudian banyak rangkaian yang harus ditaati atau diikuti oleh para petani kita ya. Mungkin dari pencatatan, karena ini kan melihat dari faktor telusur. Apalagi porang ini lebih banyak komoditasnya untuk ekspor. Hal apa ini yang perlu dimaksimalkan supaya nanti kondisi seperti ini harganya langsung anjlok ini tidak bisa diminimalkan ini, Bu Madi? Terima kasih Mas Panji. Selamat pagi dulu, saya tadi belum menyapa Ibu Dasistri Nurtiasini. Beliau adalah Kepala Produksi Dinas Pertanian Jawa Timur. Selamat pagi, salam sehat Bu. Selamat pagi Bu Made. Salam sehat juga. Terkait dengan yang disampaikan Mas Panji, terutama ya faktor harga produk itu memang secara teori maupun empiris itu ditentukan oleh pasar. Artinya kembali hukum permintaan penawaran tersebut. Kenapa harga sampai anjlok sekarang ini itu terkait tentu saja dengan dari kuantitas dan kualitas produksi barang yang kita akan siap jual ke pasar. Nah, kebetulan kalau dari dalam negeri, bulan-bulan Oktober ke belakang ini adalah disebut panen rayanya produk porang ini. Jadi sebagian besar kalau saya ikuti berita-berita itu baik di Jawa dengan sentra-sentranya yang seperti disebutkan Bu Dasi tadi, di Madiun, di Ponorogo, di Pacitan, sampai dengan mungkin ke Tuban, itu sudah mulai panen raya. Sehingga akumulasi volume produksi di dalam negeri itu sudah cukup banyak. Nah, kalau kita bicara pesaing, karena dominasi sekarang ini adalah masih tujuan ekspor, di negara Cina itu sendiri sebagai salah satu destinasi utama dan juga Jepang, mereka mendirikan industri itu tidak semata-mata mengandalkan bahan bakunya dari impor dari negara kita, dari Myanmar, dari Vietnam, tetapi mereka juga tentu siap di dalam negeri. Nah, artinya ada proses substitusi impor dari dalam negeri Cina sendiri dan Jepang. Itu yang menyebabkan volume kebutuhan impor mereka berfluktuasi sesuai dengan waktu. Ada istilah economic order quantity. Jadi kapan mereka harus menambah stok bahan bakunya sebagai bahan baku industri makanan di sana, sekarang ini lagi tren, mungkin juga kosmetik, mungkin juga untuk produk elektro yang kita belum banyak pahami. Namun karena kualitas dan kuantitas dari barang yang kita ekspor itu masih banyak kendala, terutama karena petani belum memahami gimana sih proses yang benar, standarisasi yang benar, apakah kulitnya itu dikupas, dibersihkan dulu, atau seperti apa, ukuran chip yang benar memenuhi standar produk industri mereka seperti apa. Nah, ini yang perlu kita tekankan lebih banyak ke petani dulu. Satu, dari volume kita bisa mengikuti karena sekali panen raya per hektar itu dia di atas 10 ton produktivitasnya untuk wilayah-wilayah yang memang subur. Tapi sekali lagi di proses pengolahan antara untuk menjadi produk siap ekspor itu yang kita harus perbaiki diri kita bersama-sama supaya produk kita tidak cacat di tujuan destinasi ekspor ini yang bisa menurunkan harga. Sekali lagi, kuantitas, kualitas, kesinambungan itu yang harus kita ikuti ketika kita masuk pasar internasional. Apalagi umbi porang dan produk turunannya ini adalah mayoritas sekarang masih untuk bahan makanan. Bahan makanan itu mereka tentu industri-industri makanan itu sangat memperhatikan kualitas. Ada ditemukan indikasi serangga seperti tadi produk ekspor kita tidak hanya membahayakan kualitas bahan makanan mereka sebagai bahan input makanan, tetapi juga bisa membahayakan pertanian mereka karena mereka sendiri juga menanam. Nah, kemudian ketika harga murah mereka tidak bisa menyetok terlalu lama karena itu tadi ketika tingkat
kadar air, proses penjemuran yang belum memenuhi standar tidak akan bisa disimpan di gudang mereka lebih dari setahun atau 2 tahun, karena itu bisa menumbuhkan jamur. Nah, berita-beritanya adalah ketika itu mereka stoknya menumpuk, ketika akan diolah itu ditemukan mulai berjamur. Mungkin dari proses standarisasi pengeringan di petani dan pedagang kita itu yang belum memenuhi kriteria standar mereka. Nah, ketika produk tidak memenuhi standar kualitas mereka, itulah bargaining power kita di pasar turun. Ini yang menyebabkan terakhir ini katanya sekitar 4-5 bulan yang lalu masih 10.000 kisarannya per kilogram. Ini sekarang udah jatuh ke level 5.000. Betul tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Cika, masih untung petani masih masih tidak kapok untuk menanam, karena ini memang adalah pekerjaan kita, jadi kita harus tetap bertahan, tetapi kita harus memperbaiki tidak hanya kuantitas, jumlah volume yang bisa kita produksi, tetapi juga kualitas serta kesinambungan, karena produk ekspor itu membutuhkan kesinambungan dalam jangka panjang. Tadi ada pertanyaan kalau tidak salah dari Mbak Dwi dari ini dan dari Lumajang, dari Lumajang, yeah. Bercocok tanaman porang, produk pertanian itu memang sebagian besar kita memikirkan itu tidak butuh keahlian khusus, tapi kita butuh komitmen. Artinya gini, kita harus memahami karakteristik tanaman tersebut di wilayah yang seperti apa dia dicocok ditanam. Nah, sekarang ini di zaman digital ini banyak sekali media yang bisa diikuti, mulai dari proses pengolahan lahan, bagaimana lahan pertanian itu disiapkan, karena ini adalah produk pertanian yang bukan tergolong tanaman keras, itu sebagian besar petani kita masih cenderung memilih pupuk organik, jadi bukan pupuk kimia, dan jenis tanaman ini juga tidak terlalu tahan dengan pupuk kimia. Jadi pelajari bagaimana komposisinya, bagaimana cara menanam yang baik, yang tepat, dan proses perawatan tentu saja tidak bisa sekali tanam terus ditinggal. Kita harus sering memperhatikan perkembangannya itu selama 2 tahun pertama. Dari serangan hama, serangga biasa, karena tanaman organik itu biasanya lebih cepat ada serangan hama dan serangga. Nah, jangan sampai ini hama dan serangga ini menempel seperti tadi, sudah dipanen, siap diekspor, ternyata masih ada kandungan hama dan serangga yang nempel ikut terbawa sampai ke destinasi tujuan penjualan. Itu beberapa tips. Sekarang ini tidak hanya komitmen dari Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian untuk mendampingi petani, juga bisa melalui pembelajaran di media, YouTube. Saya lihat banyak sekali petani dengan sukarela berbagi, itu bisa diikuti. Saya sendiri tidak terlalu intens ikut di pertanian, meskipun kalau saya pulang kampung itu saya ikut juga menanam porang. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Bu Made. Baik, saya bergeser ke Bu Dasi. Bu Dasi, dalam setahun ini ada berapa ton Bu produksi porang di Jawa Timur, Bu? Bu Dasi? Nggih, Pak Panji, mohon maaf. Kalau dalam setahun di Jawa Timur ada berapa ton ini porang yang diproduksi, Bu? Produksi porang di Jawa Timur dalam setahun itu untuk luasan hektarnya itu di 29 kabupaten ya Pak ya, itu 25 hektar kurang lebih, sedangkan ada pengembangan baru seluas 11 hektar, sehingga total saat ini kita ada 36 hektar di produksi luasan lahan porang di Jawa Timur. Seperti itu. Total berapa tonnya masih belum terdata atau bagaimana? Ada datanya
bisa, karena itu berat ya. Nggih, suaranya Bu, mohon maaf kecil. Ya, jadi dari 36 hektar itu produksinya itu rata-rata yang dari 25 hektar existing yang sudah ada itu 11 hektar pengembangan produksi porang rata-rata itu bisa mencapai lebih dari sekitar 4 ton lebih sampai, karena itu umbinya berat ya. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi kita kalikan itu berapa coba? Bentar Pak. Itu 4 ton itu per hektar ya Bu ya, dikalikan. Lebih, bisa lebih itu. Yeah. Jadi dikalikan 25 yang existing. Baik. Baik, Bu, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terkait dengan porang supaya bisa dikatakan menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan ini ya. Dan juga para petani bisa tersenyum lebar strategi dan langkah-langkah apa yang dilakukan ke depan oleh Dinas Pangan dan Pertanian, Bu. Monggo Bu Dasi. Nggih. Untuk kegiatan pengembangan porang ini Jawa Timur sudah melakukan kegiatan pilot project kebun bibit porang, itu berupa ada bantuan bibit dan pupuk seluas 15 hektar, yaitu di Kabupaten Madiun 13 hektar, di Kabupaten Tulungagung 1 hektar, kemudian Probolinggo 1 hektar. Kemudian kita juga mengembangkan tanaman porang di Jawa Timur seluas 7 hektar dialokasikan di 12 kabupaten Madiun, Lamongan, Malang, Situbondo, Trenggalek, Banyuwangi, Jombang, Bojonegoro, Ponorogo, Lumajang, Sumeneb, dan Pacitan. Itu kita berikan bantuan pupuk organik dan pupuk cair. Jadi pupuk organik itu untuk seluas 9 hektar lebih dan pupuk hayati cair untuk 1,5 hektar lebih. Jadi itu, dan kita melakukan pendampingan terus untuk mutu dan kualitasnya melalui pendampingan penyusunan SOP-nya, standar operasional prosedurnya, kemudian pendampingan budidaya yang baik, pasca panen yang baik, itu kemudian kita sekarang melayani pendaftaran lahan. Petani-petani porang silahkan mengajukan pendaftaran lahan ke Dinas Pertanian agar nanti tidak menjadi kendala lagi di dalam pemasarannya, karena pasar porang ini seperti tadi kami sampaikan kan masih yang utama adalah ke perusahaan eksportir seperti itu. Jadi kalau tidak memenuhi itu ya nanti sulit pemasarannya seperti itu. Betul. Dinas Pangan dan Pertanian setempat gitu ya Bu ya? Apa harus ke Jawa Timur? Ke pusat? Gimana di tempat kami, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Oke, berarti untuk yang para petani yang ingin istilahnya produknya bisa diekspor karena memang ada ketentuan yang harus diikuti, itu daftar dulu ke Dinas Pertanian Provinsi, bukan kabupaten kota. Baik, suaranya nggak muncul Bu. Bersama boleh ke provinsi tembusan kabupaten kota atau sebaliknya, karena nanti kami tim bersama kabupaten kota yang bersangkutan. Baik, karena ajukan itu ngeling gitu ya antara Dinas Pertanian dengan kabupaten kota dengan ralat tadi produksi per hektar Pak, itu karena porang sangat berat umbinya, itu bisa mencapai 15 ton per hektar, sampai kalau yang bagus bisa sampai 20 ton. 15 ton per sampai hektar. Sampai 20 ton per hektar. Ini kalau dikalikan kurang lebih 25, ketemunya per tahunnya bisa sampai 375 ton gitu ya kurang lebihnya ya. Jadi itu lahan-lahan yang existing itu ada 20 segitu ditambah lahan-lahan pengembangan. Baik, Bu Dasi dan juga Bu Made, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan berbagai langkah upaya yang terus dilakukan baik itu dari dinas terkait, dari masyarakat, dari petani juga, ini bisa akhirnya komoditas ekspor porang ini bisa diekspor lagi gitu ya, tentunya dengan
kuantitas yang lebih tinggi, tapi di sisi lain kualitasnya juga lebih meningkat. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam sehat untuk Ibu Dasi, untuk Ibu Madi juga. Sukses untuk aktivitasnya. Terima kasih Pak Panji. Salam sehat Mas Panji. Ya, salam Salam sehat sehat buat Bu semuanya. Dasi. Salam sehat Salam untuk sehat, semua Pak pemirsa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Dinamika Jawa Timur dengan tema Porangku Sayang Porangku Malang bersama Dasi Tri Nurdi Astuti, Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Bu Made Sukartini, KPS Magister Ekonomi Kesehatan Sekolah Pasca Sarjana UNER.